kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul semakin meluas. Tak ada lagi sumber air yang dapat diandalkan. Niku nek upamane taun sempun, niku mriki mulai Mei niku mun kekeringan pun kering. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kesulitan air berdampak pada 16 kecamatan. Tidak hanya itu, kesulitan air juga mengancam penghidupan lebih dari 127.000 warga Gunung Kidul. Hal ini karena Gunung Kidul merupakan kawasan kars yang menyebabkan air sulit diambil dari permukaan tanah. Di sisi lain, Gunung Kidul memiliki potensi dalam mengatasi kesulitan air. Gunung Kidul memiliki luas sawah sebesar 14.939 hektar. Setiap tahunnya, terdapat ribuan ton limbah padi yang mayoritasnya tidak diolah, melainkan dibakar dan dikubur oleh warga. Selain itu, daerahnya yang secara geografis terletak pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut, ternyata sering dijumpai kabut. Kabut mengandung 0,05 gram sampai 3 gram air per meter persegi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber alternatif air. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di Gunung Kidul, untuk itu dihadirkan sebuah ide solusi penerapan orogensis konsep alat penangkap kabut berbahan limbah padi sebagai alternatif air bersih di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Orogensis hadir sebagai ide solusi dan pendukung tersedianya air bersih. Orogensis merupakan implementasi SDGs nomor 6 mengenai air bersih. Orogensis merupakan nama alat penangkap kabut yang terbuat dari limbah padi. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Alat ini memanfaatkan pengembunan. Adapun cara kerja alat ini adalah, yang pertama, alat diletakkan di daerah berkabut, kemudian jaring dari limbah padi akan menangkap kabut, dan yang terakhir, air yang diperoleh akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Gagasan ini bersifat fleksibel and versatile. Fleksibel karena ukuran dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan penduduk yang ada di Gunung Kidul. Versatile karena selain menangkap kabut, alat ini juga dapat digunakan untuk hal lainnya seperti menampung air hujan, edu-wisata, dan sanggar serbaguna. Diperkirakan 1 meter persegi jaring orogensis dapat menghasilkan 1 liter air per harinya. Orogensis terdiri dari beberapa bagian, yaitu jaring, funnel, kerangka besi, pipa output, base, toren, panggung untuk torennya. Jaring dari limbah padi memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki daya serap air yang tinggi, bebas racun, alami, dan dapat menginsulasi suhu. Upaya untuk mewujudkan dan merealisasikan gagasan ini, maka dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Diharapkan, gagasan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sebagai upaya mewujudkan SDGs nomor 6 dan penanganan krisis air di Gunung Kidul. Gagasan ini akan dilaksanakan selama 3 tahun dimulai pada tahun 2022 hingga 2025. Tahap pengimplementasian dimulai dari tahap riset lanjutan yang berlangsung pada tahun 2022 hingga 2023, tahap pilot project berlangsung pada tahun 2023 hingga 2024, dan tahap mass implementation and production berlangsung pada tahun 2024 hingga 2025. Dengan adanya gagasan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kesulitan air di Gunung Kidul di masa depan.